meneruskan pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan bab bayani kasratit turuqil khair, jalan-jalan untuk ke arah kebaikan. Wa fi riwayatin lahuma an Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilka wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamratin wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. An Anasin radhiyallahu wal isruna an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay yakula akalata fa yahmadahu 'alaiha aw yasrabu sarbata fa yahmadahu 'alaiha rawahu Muslim. Dari Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bima rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, ma minkum min ahadin, tidak ada satu di antara kalian, di antara kita, semuanya berarti kalau begini tanpa pengecualian, illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak ada di antara kalian satu pun kecuali sayukallimuhu rabbuhu, nanti akan langsung diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, dan antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah itu laisa tarjuman, enggak ada penterjemah. Ada penterjemah langsung. Jadi Allah yang langsung bertanya, kita yang langsung jawab. Enggak ada penterjemah. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kalau sudah bicara akhirat itu udah nggak ada firqah, nggak ada mazhab. Udah nggak ada yang namanya Mu'tazilah, nggak ada yang namanya Ahli Sunnah, nggak ada. Nggak ada yang namanya kelompok ini, nggak ada. Karena Allah tanyanya nggak kolektif. Allah tanyanya satu-satu. Seluruh manusia satu-satu, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Satu-satu disuruh maju sama Allah. Satu-satu ditanya sama Allah. Inilah yang kita pahami selama ini, Allahu sari'ul hisab. Nah, salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sari'ul hisab, maha cepat menghitung. Jadi kita udah nggak bisa membayangkan gimana prosesnya nanti Allah akan mengajak berbicara setiap orang, dan bukan hanya satu dua manusianya, tapi sudah miliaran. Allah langsung ajak bicara, dan nggak ada yang menerjemahkan, maknanya kita langsung.
Jadi ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan, dan kita persiapkan. Karena nanti yang akan ngajak bicara kita, itu adalah pencipta kita, yang maha tahu segala-galanya, yang nggak ada sedikit pun hal tersembunyi, yang nggak akan kita bisa bohong, yang memiliki semua data komplit tentang perjalanan hidup kita dari mulai lahir sampai mati. Jadi yang jadi qadi yang akan menanyai kita, menginterogasi kita itu langsung Allah, bukan malaikat, bukan. Yang langsung hisab itu Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Wa yanzuru aymana fala yara illa ma qaddam. Selanjutnya kita lihat ke sebelah kanan kita. Pas nengok ke sebelah kanan, kita nggak dapati kecuali seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Di dunia ini kita udah lupa nih Pak. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apa perbuatan kita itu kita lupa udah. Ya, kalau kebaikan, ya bagus dilupakan. Agar keikhlasan kita ini makin mantap kepada Allah. Tapi kalau keburukan, kemaksiatan kita lupa. Nauzubillahi min. Nah, nanti di akhirat, saat Allah Subhanahu wa taala ajak kita berbicara, itu saat kita lihat ke sebelah kanan, aimana fala nara illa ma qaddamna. Kita lihat ke sebelah kanan, kita enggak dapat kecuali apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Wala yara as'ama minhu, ya. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia nengok ke sebelah kiri, sama. Dia enggak dapati, dia enggak lihat kecuali apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Kanan seluruh amal, kiri seluruh amal. Allahu Akbar. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilka wajhihi. Dan kemudian menoleh dia ke arah depan. Kanan seluruh perbuatannya yang pernah dia lakukan. Kiri sama seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian dia menengok, menoleh ke depan, pada yara illa nara tilqa wajhihi. Yang enggak dapati ya, di arah depan kecuali neraka jahanam. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzu biridhaka wa karamika wa maghfiratika wa rahmatika minan nar. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Lalu kata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Maka selamatkan
jauhi diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka, takutlah kalian neraka, walau bisyikki tamratin, ya, dengan kalian sedekah walaupun dengan satu butir kurma. Tuh. Nah, ini Pak, Ibu, Bapak, abang-abang saya, ini termasuk hal yang gaib. Hal yang gaib yang enggak ada di Lauhil Mahfuz. Ini cerita yang tadi baru disampaikan oleh Nabi, baru kita bacakan. Hal gaib yang enggak ada di Lauhil Mahfuz. Kalau Lauhil Mahfuz itu satu makhluk yang Allah perintahkan buku untuk menulis seluruh ketentuan Allah buat makhluk sampai hari kiamat. Kalau ini terjadinya setelah hari kiamat. Ya, kalau ini terjadinya setelah hari kiamat. Jadi nggak masuk di Lauhil Mahfuz ini. Nah, ini dibocorkan oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain karena Allah tuh sayang kepada kita. Sayang sekali kepada kita, sayang banget kepada kita. Rasulullah sayang sekali kepada kita agar kita bisa mempersiapkan ini, bahwa tidak ada pengecualian siapapun di antara kalian, langsung nanti yang akan ngajak bicara itu Allah, yang akan bertanya Allah, yang akan menghisab kita itu Allah. Ya. Jadi jangan berpikir nanti kalau Allah sedang menghisab kita terus Rasulullah di samping kita, enggak Pak, jangan berpikir begitu Pak. Enggak ada. Terus nanti kalau di akhirat saya dengan guru saya dengan fulan yang saya cintai, enggak. Sendiri-sendiri. Nah, makanya di sini kita harus disuruh mempersiapkan amal buat kita. Ya. Di sini kita diingatkan agar kita ini bisa melakukan satu amal buat kita. Karena kita yang melakukan dan kita yang nanti yang akan mempertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nah, kalau saat itu nanti udah nggak ada yang ingkar, semuanya ngaku dah. Jadi kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Yang di dunianya mukmin, kafirkah, atau ateiskah, mulhid, itu semuanya kalau udah di sana mah kembali kepada fitrah. Makna kembali kepada fitrah bahwa orang tersebut yang akan mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, maka selamatkan diri kita dari neraka, ya, itu dengan bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Nah, dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahu bahwa salah satu amal yang luar biasa yang akan bisa menyelamatkan kita dari panasnya neraka jahanam itu adalah sedekah. Karena neraka jahanam ini makhluk yang Allah ciptakan, ya enggak, sebagai simbol kemurkaan Allah. Jadi neraka itu diciptakan sebagai tempat murkanya Allah.
Maka kalau yang Allah ridho itu ditempatkannya di surga. Kalau yang Allah benci, yang Allah marah karena sombong, ngelawan Allah, nantang Allah, itu ditempatkannya di neraka. Nah, kalau orang-orang kafir, artinya orang-orang yang tidak mau menerima sekaligus dia sombong kepada Allah, nah ini di neraka sekekal selama-lamanya. Tapi kalau orang yang maksiat, dia tidak mau melaksanakan, tapi dia tidak sombong kepada Allah, dia tetap akui, ya, itu insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak diampunin, kalau Allah berkehendak dia disiksa. Nah, jadi neraka ini adalah tempat murkanya Allah. Nah, itu bisa diredam dengan apa? Dengan sedekah. Makanya sedekah ini adalah amalan yang Masya Allah luar biasa, yang akan bisa meredam murkanya Allah. Fa inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi, bahwa sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima ya Allah. Sedekah kita diterima, ini yang akan nanti menyelamatkan kita dari panasnya neraka. Wa lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau memang dia enggak dapatkan sebutir kurma yang dia sedekahkan untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah, menyelamatkan dirinya dari panasnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia enggak dapati sebutir kurma untuk dia sedekahkan. Maka apa? Bersedekahlah bi kalimatin thayyibah. Ya, bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu ya la ilaha illallah, subhanallah, itu masuk kalimat thayyibah. Atau zikir-zikir semuanya, istighfar, salawat, itu kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia enggak dapati sebutir kurma yang disedekahkan untuk menyelamatkan dari neraka jahanam, maka ya dia bisa berbicara kepada orang dengan ucapan yang baik. Dia bisa ingatkan orang dengan akhlak yang baik. Dia bisa ajak orang kepada kebaikan dengan akhlak yang baik. Dia bisa ya berdialog kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain dengan baik. Artinya berbicara baik kepada seseorang, berbicara yang manfaat, berbicara yang mengajak kepada kebaikan, berbicara yang mencegah daripada keburukan, ini kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jadi tidak dibatasin kepada sedekah material kalau kita nggak punya. Karena kan Allah ciptakan kita ini sudah ada ketentuan, ada yang diberikan kesempatan untuk sedekah dengan harta, ya, ada juga yang tidak diberikan kesempatan. Maka yang tidak diberikan kesempatan bersedekah dengan material, dengan satu butir kurma paling kecil, ya, maka bersedekahlah dengan ucapan baik, dengan bacaan-bacaan baik, ya. Itu juga sedekah. Bagaimana yang pelajaran yang sudah lewat bahwa subhanallah itu juga tersedekah. Alhamdulillah itu juga sedekah. La ilaha illallah itu juga sedekah kalau kita ucapkan. Jadi semua itu diberikan peluang yang sama oleh Allah dengan keadaan yang beda-beda. Peluangnya sama. Pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bersedekahlah kalian untuk menyelamatkan diri kalian dari neraka. Ini peluang ini dibuka sama semuanya oleh Allah. Enggak ada yang dibedain sama Allah, itu adilnya Allah. Dengan keadaan yang masing-masing berbeda. Ya, ini sedekahnya pakai harta, ini sedekahnya pakai
ya ucapan, ini sedekahnya pakai ya tulisan, ini sedekahnya pakai tenaga, ini sedekahnya pakai pikiran, ini sedekahnya pakai bantuan, macam-macam. Itulah adilnya Allah. Itu. Jadi yang sedekahnya bisa pakai uang ya pakai uang, bisa pakai tenaga ya pakai tenaga, yang nggak bisa pakai tenaga ya pakai pikiran, yang nggak bisa pakai pikiran ya pakai doa, pakai zikir. Itulah adilnya Allah kita kepada kita. Ya, dari sekarang harus sudah mulai disiapkan. Jangan nunggu besok. Walaupun ya hal ini mungkin masih lama menurut kita, tapi wallahu a'lam menurut Allah. Tapi yang harus kita lebih pikirkan itu adalah kematian. Karena ini yang tadi kita ceritakan gak akan terjadi kecuali memang hari kiamat dulu. Hari kiamat dulu, habis itu dibangkitkan seluruh makhluk. Sepertinya masih lama akan begitu. Tapi sebenarnya yang harus kenapa kita harus tetap tidak boleh menunda? Karena kita akan masuk gerbangnya, dan masuk gerbangnya itu tanpa diberikan tahu, dan itu lebih cepat daripada kedipan mata, yaitu kematian. Nah, orang kalau sudah mati, ya berarti dia udah kiamat. Orang kalau meninggal berarti dia udah kiamat. Udah ngalamin kiamat lebih dulu. Kalau kiamat kehancuran secara menyeluruh kan belum. Tapi setiap manusia itu dia akan menghadapi kiamatnya. Nah, kapan? Saat dia mati itu berarti dia sudah mulai masuk kepada kiamatnya. Artinya di situ sudah tidak ada tobat. Di situ mulai sudah ada perhitungan semuanya amal yang kita lakukan. Di situ sudah mulai ada sedikit pembalasan yang enggak dari seluruh amal yang kita lakukan. Di situ sudah tidak ada penyesalan, sudah tidak ada kembali, sudah tidak ada. Maka orang kalau sudah meninggal berarti qad qamat qiyamatuhu, orang tersebut berarti sudah terjadi kiamat. Jadi kita jangan mikirin kiamat yang masih banyak tanda-tandanya yang belum keluar. Tanda-tandanya yang belum keluar. Jangan mikirin kiamat Allah, kita mikirin kiamat kita aja masing-masing. Yaitu kematian itu wa ma'amru sa'ati illa kalamhil basar. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, urusan kiamat itu lebih cepat daripada kedipan mata. Kalau kiamat yang gede, kiamat kubro, mungkin masih jauh. Tapi kalau kiamat kecil, yaitu kematian, itu lebih cepat daripada kedipan mata. Sekarang kita kelihatannya masih sehat. Kelihatannya masih bisa ngomong. Kelihatannya masih bisa dialog. Kita masih bisa mengenali satu sama lain. Ini sahabat saya, ini teman saya. Setengah jam kemudian nyesek. Setengah kemudian pusing. Setengah jam kemudian lemes. Setelah itu kata Allah, selesailah kehidupan kamu dalam kehidupan dunia. Udah nggak ada yang bisa nolak. Nah, maka itu yang harus kita pikirkan terus. Itu yang terus harus kita fokuskan. Mananya selagi memang kesempatan itu Allah berikan, kondisi masih baik, masih sehat, berarti kita jangan sia-siakan. Berarti kita nggak boleh lalaikan. Berarti nggak boleh ya nggak terisi kecuali pada hal-hal yang baik. Ya, tidak terlewati pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalaulah memang harus terjadi ya tergelincir pada satu dosa, ya buru-buru, jangan nunggu ya nanti, tapi buru-buru ya lakukan istighfar dan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'ul Isrun, innallaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha
la yarda 'anil 'abdi ay yaqula al-akalata fa yahmadahu 'alaiha aw yasraba sarbata fa yahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda bahwa Allah begitu amat ridho, Allah senang, Allah demen dari seorang hamba kalau seorang hamba ini makan, ya, terus dia ucapkan alhamdulillah terhadap makanan itu. Itu Allah senang banget. Atau dia minum kopi, dia minum teh, dia minum air, dia minum es. Bismillahirrahmanirrahim. Pas habis dia minum, satu teguk dia minum, dia bilang, ya Allah, makasih ya Rabb, alhamdulillah. Allah itu demen banget, Pak. Bisa, Pak, dari gara-gara itibang itu doang, dosa kita diampunin. Gara-gara tiba ngucapin alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa nikmat air ini adalah punya Allah, dari Allah, nikmat makanan ini adalah punya Allah, dari Allah. Diakuin itu. Sebab itu Allah ridho, Allah masukin surga. Dan Allah ngelihat amal yang lain. Hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, Allah tuh bisa senang. Kalau Allah ridho, Pak, ya udah, kalau Allah ridho, itulah harapan kita. Maka kita ini kan tidak ditetapkan, hanya diperintahkan oleh Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini amalan gede, ini amalan kecil, ini amalan banyak, ini amalan sedikit. Tapi di mana Allah letakkan ridhonya? Di mana amal yang kita lakukan yang bisa membuat Allah ridho? Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah membedakan seluruh amal. Selagi kesempatan tersebut masih Allah berikan, lakukan saja. Ikhlas karena Allah, sesuai standar Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan selebihnya kita minta agar Allah terima. Mudah-mudahan Allah benar-benar ridho. Nah, salah satunya amalan yang membuat Allah ridho ini, kalau kita makan, ya, fa yahmadahu 'alaiha, kita memuji Allah atas makanan tersebut. Makasih ya Allah, itu pengertian alhamdulillah, Pak. Jadi ini jangan, nah itulah yang kita harus beda dengan orang yang tidak ngerti. Ya, kalau orang yang nggak ngerti itu ya betul diucapkan alhamdulillah. Tapi sebenarnya ini lebih ditekankan kepada ya sebuah pengertian dan kandungan alhamdulillah itu sendiri. Karena di luar sana banyak banget orang yang ngucapin alhamdulillah sebagai satu tradisi, sebuah kebiasaan. Jadi itu alhamdulillah itu hanya di mulut, nggak nyampe kemari. Ya berarti kan nggak ada bedanya dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir di luar sana yang mengucapkan Allahu Akbar, Astagfirullah, bener nggak? Padahal dia orang kafir kan? Pasti banget kan? Allahu Akbar, Astagfirullah, Alhamdulillah, iya. Apa artinya, Pak? Benar nggak? Apa artinya? Itu. Walaupun kalau ada seorang Muslim mengucapkan ini, bighairi huduri qalbin, walaupun nggak di hadir hati, tetap memiliki pahala karena dia mukmin, karena dia Muslim. Tapi nggak ada pelajarannya. Yang dia raih, yang dia dapat dari pelajaran itu, dari alhamdulillah itu. Nah makanya kalau orang ngaji diberikan pemahaman bahwa alhamdulillah itu adalah pujian hamba kepada Allah sebagai bentuk terima kasihnya terhadap nikmat yang diakuin bahwa tidak ada nikmat kecuali nikmat Allah. Maknanya kalau dia minum, bismillahirrahmanirrahim, dia minum, itu dia yakini dan dia akui, ya Allah makasih, ini air punya siapa?
Ini air punya Allah, nikmat Allah. Dan Allah sampaikan kasih ke saya sampai saya bisa minum. Ngerenung itu, Pak. Ngerenung, meyakini itu, ngerenungi itu. Ya enggak? Itu yang dimaksud daripada alhamdulillah. Bukan sekedar ngucap tapi kagak pernah ada perenungan, kagak pernah ada keyakinan. Ya. Iya, kalau kita yang ngucapin dapat pahala, Pak. Karena itu zikir. Dapat pahala. Kita nggak bisa ingkari itu karena kan zikir. Tapi pelajarannya nggak kita dapat. Atau makan atau minum, setelah makan, setelah minum dibilang, makasih Allah, dia puji Allah, alhamdulillah, ya Allah. Masih bisa makan, masih bisa minum, masih terasa enak ini makanan. Gitu. Jadi kalau ngopi itu bukan kopinya, apa namanya? Ya, bukan minum kopinya dapat pahala, bukan. Zikir. Allah senang setiap kita makan, kita minum, kita akuin kalau ini adalah nikmat dari Allah. Al-aqlatu bi fathil hamzati wa hiya al-ghadwatu awil aswa wallahu ta'ala a'lamu bis shawab. Silakan ya Allah.